Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gula OWC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini, Romo yang baik, perkenalkan saya LP. Saya dan suami sudah 5 tahun menikah. Kami belum dikaruniai anak. Pada tahun pertama pernikahan, kami menjalani hubungan jarak jauh. Kami tinggal berbeda pulau karena pekerjaan. Tetapi setelah hidup bersama, suami mulai menunjukkan sikap yang kasar, temperamen, dan seringkali memaki-maki, serta merendahkan saya karena pendapatan atau gaji saya yang lebih rendah daripada pendapatannya. Sudah 4 tahun ini juga saya mengalami kekerasan verbal dan fisik. Selain itu, sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Tidak ada yang tahu, karena selama ini saya menyimpannya sendiri, tidak menceritakan kepada siapapun. Jujur, sebenarnya saya sudah tidak kuat, Romo. Tetapi di satu sisi, saya juga menyadari bahwa pernikahan Katolik merupakan sakramen yang tidak bisa diceraikan atau dihilangkan begitu saja. Menurut Romo, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, Romo. Berkah dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudari kita LP ini? Marilah kita ikuti. Mbak LP yang diberkati Tuhan, terima kasih atas sharing dan pertanyaan Anda. Kami doakan Mbak LP kiranya tetap setia dalam iman kepada Yesus Kristus, kendati sedang mengalami permasalahan dalam hidup perkawinan. Dalam membedah suatu kasus perkawinan, memang sangat baik jika seimbang informasi yang didapatkan antara suami dan istri. Kendati informasi kasus ini hanya datang dari satu pihak, yakni hanya dari Mbak LP, saya berusaha memberikan tanggapan. Tanggapan pertama, apa penyebab utama? Tentu perlu dicari dan direnungkan. Kira-kira apa penyebab utama atau pemicu sehingga suami berubah sikap menjadi pribadi temperamental, memaki-maki dan merendahkan? Apakah bukan soal komunikasi yang kurang lancar? Apakah bukan soal kepedulian satu sama lain? Apakah bukan karena belum punya momongan? Perlu melihat secara objektif apakah gaji yang rendah dari istri yang menjadi penyebab perubahan sikap suami. Dari kisah perkawinan ini ada fakta yang menarik perhatian saya, yakni tahun pertama perkawinan dijalani tidak satu rumah. Apakah hal ini merupakan kesepakatan berdua atau hanya permintaan sepihak dari salah satu pasangan? Apakah ini sudah dibicarakan sebelum menikah? Dari fakta ini ada yang perlu kita ketahui, yakni yang mana yang menjadi prioritas Anda berdua, membentuk perkawinan atau mengejar karir dalam pekerjaan. Apakah di antara Anda berdua, adakah yang hanya memandang perkawinan sebagai status semata? Baik jika kita merenungkan sabda Yesus dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-8. Yesus mengatakan demikian, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dari kutipan Injil Markus bab 10 ayat 7-8 ini, maka kesepakatan pasutri untuk hidup bersama perlu dijadikan sebagai prioritas. Apalagi tahun pertama perkawinan merupakan periode penyesuaian atau adjustment period antar suami dan istri. Periode penyesuaian ini tidak mungkin terjadi jika tidak hidup bersama dalam satu rumah. Artinya seharusnya tahun pertama perkawinan dilalui dengan hidup bersama dalam satu rumah. Sebab di sini pasutri mengalami perubahan dan penyesuaian agar pasutri saling beradaptasi dengan hidup dan peran baru masing-masing. Profesor Ted Houston, PhD, seorang peneliti dari Universitas Texas di Austin,
mempublikasikan hasil penelitiannya dalam artikel berjudul What's Love Got to Do with It? Why Some Marriages Succeed and Others Fail? Apa yang harus dilakukan cinta? Mengapa beberapa perkawinan berhasil dan lainnya gagal? Artikel itu dimuat dalam jurnal Personal Relationships pada tahun 2009. Profesor Hitchens menemukan bahwa tahun pertama dan kedua perkawinan sangat menentukan. Sebab cara pasutri menghidupi tahun pertama dan kedua sebagai periode penyesuaian atau adjustment period sangat penting untuk kelanggengan pernikahan mereka. Pada tahun-tahun ini, kestabilan cinta, afeksi, kepekaan, tanggung jawab di antara pasangan suami istri menentukan kualitas hidup bersama mereka. Houston menyimpulkan bahwa ternyata pasutri yang terus mempertahankan perkawinan adalah pasutri yang mampu mengalami dan memiliki perasaan positif terhadap pasangannya selama periode awal hidup perkawinan mereka. Namun, penurunan cinta, afeksi, kepekaan, dan tanggung jawab pada tahun awal perkawinan bisa menjadi pemicu retak dan gagalnya perkawinan. Banyak pasutri baru rentan terhadap konflik jika ekspektasi atau harapan yang mereka idealkan ternyata mereka tidak alami dalam hidup nyata. Bercermin dari penelitian Profesor Houston ini, maka sangat baik jika BAK LP merenungkan beberapa hal. Yang pertama, apakah pada tahun pertama perkawinan yang dijalani tidak satu rumah tidak menjadi penyebab turunnya rasa cinta dari suami? Kedua, oleh karena Anda berdua berpisah tempat tinggal selama 1 tahun awal perkawinan, bagaimana Anda berdua saling menyesuaikan diri untuk membangun relasi sebagai suami dan istri? Ketiga, selama Anda berpisah tempat tinggal, siapakah kira-kira yang lebih dominan, kangen bertemu dengan pasangannya? Anda atau suami? Atau hubungannya dingin-dingin saja? Atau datar-datar saja? Setelah Mbak LP menemukan jawaban terhadap beberapa pertanyaan di atas, maka setelahnya perlu mencari cara-cara bijak untuk memperbaiki relasi dengan suami. Tanggapan yang kedua, melakukan rekonsiliasi. Memang idealnya jika ada masalah dalam keluarga, maka pasangan itu sendiri perlu berani dan rendah hati untuk membicarakan masalah itu kepada pasangannya. Namun jika belum berhasil melakukan ini, maka baik jika melibatkan orang dekat yang dapat dipercaya membantu BAK LP untuk melakukan rekonsiliasi dengan suami. Biasanya orang tua atau mertua atau sanak saudara atau saudari. Jika ini masih belum membuahkan hasil, maka silakan bicarakan ke pastor paroki atau pastor yang BAK LP kenal yang sekiranya bisa membantu untuk berdamai dengan suami. Di beberapa paroki dan keuskupan ada yang menyediakan layanan konsultasi keluarga. Jika di paroki BAK LP tersedia layanan ini, maka baik juga berkonsultasi kepada mereka. Siapa tahu bisa membantu proses rekonsiliasi dengan suami. Minimal BAK LP bisa pelan-pelan terobati dari keterlukaan hati karena permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, BAK LP tetap tegar dan kuat kendati mengalami ombak dahsyat dalam keluarga. Gereja sangat menganjurkan pasangan suami istri agar memaafkan pasangannya jika berbuat salah demi kebaikan keluarga. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1152. Gereja meminta pasutri untuk tidak menutup pintu hatinya, memaafkan pasangannya, menerima ketidaksempurnaannya. Itu sebabnya memaafkan di sini mesti memaafkan dengan sikap Kristiani, yaitu memaafkan tanpa batas dan tanpa syarat. Rujukan ajaran gereja ini adalah sabda Yesus dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 22.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali." Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Amoris Laetitia menasihati keluarga-keluarga Kristiani. Penting bagi umat Kristiani untuk menghayati sikap kasih ini lewat cara mereka memperlakukan anggota keluarganya yang kurang pengetahuan imannya, lemah atau kurang kuat imannya. Kadang hal yang sebaliknya terjadi dalam konteks keluarga yang mestinya beriman dewasa dalam keluarga menjadi sangat sombong. Sikap rendah hati tampak di sini sebagai bagian dari kasih, karena untuk dapat memahami, memaafkan, dan melayani orang lain dari hati, haruslah menyembuhkan kesombongan dan memupuk kerendahan hati. Amoris Laetitia nomor 98. Tanggapan ketiga, penyebab menolak berhubungan suami istri. Dalam banyak kasus, jika salah satu dari pasangan sudah tidak mau melakukan hubungan suami istri, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, perasaan kurang nyaman karena komunikasi tidak lancar, relasi suami istri kurang harmonis. Jika ini terjadi, maka perlu ditata kembali soal ini. Perasaan kurang nyaman ini semakin terkondisikan jika pasutri pada tahun pertama perkawinan gagal untuk saling menyesuaikan diri. Kedua, ada masalah lain yang sedang dihadapi, tetapi kadang tidak ditangkap oleh pasangannya bahwa sedang mengalami masalah. Masalah itu bisa soal pekerjaan, bisa soal relasi dengan rekan kerja, atau masalah dengan atasan dalam pekerjaan. Ketiga, bisa jadi sudah memiliki dambaan hati lain. Perselingkuhan ini bisa saja terjadi karena sempat hidup berpisah dengan suami dalam waktu yang cukup lama, 1 tahun. Tentu sebagai umat Katolik, perselingkuhan semacam ini seharusnya tidak terjadi. Bagi gereja, hanya kematian yang memisahkan suami dan istri. Keempat, perasaan bahwa pasangannya tidak seperti dulu, tidak seperti yang dialami sejak masa pacaran. Dia merasa seperti orang lain. Ada perubahan yang sangat drastis. Semoga suami Mbak LP tidak sedang mengalami salah satu dari keempat kemungkinan ini. Semoga Mbak LP mengusahakan berdamai dengan suami, kendati mungkin tetap cuek. Syukur jika suami akhirnya pelan-pelan mau baikan dengan Mbak LP. Doa kami mengiringi Mbak LP. Tuhan memberkati.